Film diawali dengan seorang pria bujang yang bernama Stone, yang ingin menjelajahi gurun tandus. Stone yang sedang menjelajah, menemukan seorang bocil FF, dan sebut saja Ucup. Stone pun menghampiri Ucup. Ucup pun mengatakan bahwa dirinya tersesat dan kehilangan orang tuanya. Stone yang akan menolong Ucup dan mencarikan orang tuanya, memberitahu Ucup untuk memasuki mobilnya terlebih dahulu. Ucup pun yang berdegong tak mendengarkan Stone dan berjalan ke arah yang lain. Stone yang khawatir akan keselamatan si Ucup, mau tidak mau mengikuti Ucup. Hey. Di perjalanan Ucup pun meminta air kepada Stone karena kehausan. Stone yang akan membawa Ucup ke mobil. Tiba-tiba Ucup pun memberontak, sambil mengatakan homo, kepada Stone, dan Ucup pun menjauh sambil tersenyum, dan Ucup pun pergi. Stone pun tak disangka di perjalanan yang akan pulang tersesat dan memutuskan untuk mencari tempat untuk bermalam. Singkat waktu Stone yang sedang beristirahat, terbangun dan memutuskan untuk melanjutkan menjelajah. Dia pun menemukan sebuah rumah di bawah gurun dan dikeliling tebing. Stone pun melihat seorang wanita yang sedang bernyanyi menuju rumah itu. Stone pun melihat sebuah tangga untuk turun ke bawah. Stone pun memutuskan untuk turun ke bawah, untuk menemui wanita itu. Stone yang sampai di rumah itu dan menggedor pintu. Dan tak ada respon dari dalam. Stone pun nekat untuk masuk ke dalam tanpa permisi. Dia pun bertemu dengan wanita itu, dan wanita itu bernama Alina. Stone pun mengatakan bahwa dirinya tersesat dan meminta untuk menunjukkan jalan pulang, dan meminjam telepon. Alina pun menyuruh Stone untuk menaruh barang-barangnya, dan makan terlebih dahulu. Stone pun menurut perkataan Alina, dan menceritakan bahwa dirinya bertemu seorang bocil yang mencari orang tuanya. Dia yang akan membantu pun ditinggal kabur bocil itu, sampai dirinya tersesat. Wanita itu pun tak menanggapi perkataan Stone, dan memberikan semangkuk seblak ceker. Stone pun mengatakan bahwa dirinya tidak sedang nafsu makan. Alena yang kasihan, menyuruh Stone untuk menginap karena Stone kelihatan kelelahan. Stone pun menjawab, jika dia akan pergi di pagi hari. Singkat waktu di pagi hari, Stone yang akan pergi, melihat tangga semalam tiba-tiba menjauh dari gapaian dan mustahil untuk meraihnya. Dia pun nekat dan memutuskan dengan memanjat tebing curam. Tak disangka dari atas tebing ada seseorang yang melemparkan ayam pada Stone. Dia pun yang kaget terjatuh dari tebing itu. Singkat waktu malam pun tiba, Stone yang terbangun dari pingsannya, dikagetkan dengan kakinya tertancap palunya sendiri. Alena pun menghampiri Stone, dan mencoba untuk menolong mencabut palu itu dari kakinya Stone. Dan pagi pun tiba, dengan Stone yang pincang, dan berteriak meminta pertolongan dari atas tebing. Hello, good morning! Stone yang emosi, bahwa dirinya harus keluar dari lubang gurun itu, karena banyak yang harus diurus Stone di luar sana. Alina pun mengatakan tidak ada jalan untuk keluar, dan menyuruh Stone untuk beristirahat karena Stone sedang terluka. Stone yang marah menyuruh Alina untuk masuk ke dalam rumah, dan meninggalkan Stone sendiri di luar. Tiba-tiba Stone pun dihampiri seseorang dari atas tebing. Stone pun langsung meminta bantuan pria itu. Pria itu pun menyuruh Stone untuk menunggu, karena dirinya akan mengambil tali, untuk menarik Stone. Pria itu pun datang dan melemparkan tali kepada Stone. Stone pun berlahan ditarik pria itu dari atas. Tiba-tiba pria itu pun berhenti menarik dan menghilang. Stone pun terjebak di tali itu. Singkat waktu di siang hari, dengan Stone yang kelelahan dan kepanasan. Tiba-tiba pria itu pun datang lagi, dan membawa kawanannya. Tak disangka mereka pun berniat jahat kepada Stone. Stone yang panik berteriak meminta tolong kepada Alina. Alina pun datang dan mengusir kawanan itu. Singkat waktu Stone yang sedang terluka terbangun dari tidurnya. Alina pun mengatakan untuk tetap tidur karena Stone masih terluka. Stone pun mengatakan dirinya harus pergi, dan tak mendengar perkataan Alina. Stone yang terjatuh, dihampiri Alina. Stone pun bertanya kepada Pak Alina, tentang kawanan yang mempermainkan dirinya. Alina pun menjawab, bahwa mereka tersesat, dan gurun yang telah menyatukannya menjadi sebuah kawanan, dan mereka masih anak-anak.
Terkadang mereka berbuat bodoh untuk mencari kesenangan, ujar Alina. Stone pun mengatakan jika dirinya hanya ingin pulang. Alina pun menjawab jika Stone tidak akan bisa pulang karena inilah tempatnya Stone yang sekarang dan jangan berbuat konyol lagi. Alina pun menyuruh Stone kembali masuk ke dalam rumah. Tibanya di dalam rumah, hubungan mereka pun semakin dekat. Alina pun memberikan pakaian baru kepada Stone, karena pakaian Stone sudah rusak. Singkat waktu di pagi hari, Stone yang sedang menanam benih didatangi salah satu kawanan dari atas tebing, dan bertujuan untuk memberikan kebutuhan mereka. Malam pun tiba. Stone pun yang sedang mabuk amer. Dia pun heran dengan apa yang diinginkan para kawanan, memberikan kebutuhan, tetapi di sisi lain mereka melakukan kejahatan. Tiba-tiba Stone pun mendengarkan para kawanan itu dari luar. Stone pun langsung keluar rumah dan membawa sebuah kampak. Dia pun menemukan salah satu kawanan. Akan tetapi Stone diserang terlebih dahulu oleh salah satu kawanan itu. Stone pun berhasil melawan dan memasuki rumah. Stone pun marah kepada Alina, karena Alina tidak takut sedikit pun dan bersikap tenang kepada mereka. Alina pun menyuruh tidur Stone. Stone pun membantah berkata jika dirinya bukan anak kecil yang bisa diperintah. Alina pun pergi. Alina membuka pakaiannya di kamarnya dan dilihat Stone. Stone yang kepalang nafsu tidak bisa menahan birahi. Mereka pun melakukan penggabrutan. Singkat waktu di pagi hari, Stone yang sedang merawat tanaman, dihampiri salah satu kawanan, yang bernama Lepus. Lepus pun menanyakan apa yang dilakukan Stone. Stone pun menjawab jika dirinya sedang merawat tanaman, untuk mengisi waktunya. Lepus pun yang tertarik, dan mengatakan jika dirinya ingin belajar kepada Stone. Stone pun dengan senang hati, akan mengajarkan Lepus, semua ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Lepus pun mengatakan jika dia akan kembali dan berjanji membawa air soda. Malam pun tiba. Alina pun mengatakan jika dirinya hamil oleh Stone. Stone pun mengatakan jika dirinya tidak peduli, dan mengatakan jika dia tidak ingin memiliki anak dari wanita berotak kosong. Alina pun hanya bisa menangis mendengarkan perkataan Stone. Pagi pun tiba. Lepus pun menghampiri Stone lagi, dan meminta maaf karena dirinya tidak membawakan soda sesuai janjinya. Stone pun tak mempermasalahkannya. Lepus pun meminta untuk diajari sesuatu. Stone pun mengatakan jika Lepus harus membantu Stone terlebih dahulu, untuk mencarikan tas dan tali untuk naik ke atas, karena Alina sedang hamil. Stone pun berencana akan membawa Alina dan Lepus pergi dari gurun. Tak disangka pembicaraan mereka pun diketahui oleh salah satu kawanan. Dia pun mengatakan jika Lepus memiliki kelainan pada kulitnya terhadap paparan sinar matahari, dan pria itu pun pergi membawa Lepus. Malam pun tiba. Stone pun berbicara tentang kehidupan di luar gurun kepada Alina, dan mengatakan jika Lepus akan menolongnya untuk keluar dari lubang gurun. Stone pun berjanji akan membawa Alina dan Lepus untuk pergi dari tempat ini dan membangun keluarga. Singkat waktu di pagi hari, Stone pun mendengar tangisan Alina dari luar. Stone pun keluar dan melihat apa yang terjadi. Tak disangka Lepus pun meninggoy dan digantung di atas lubang gurun oleh kawanannya. Tak disangka Alina pun yang sedang edan, mengaku dan membongkar kedok rahasianya sendiri dengan mengatakan bahwa semua kawanan itu semua anaknya. Alina pun tak menyangka akan terjadi seperti ini. Alina pun menyalahkan Stone karena Lepus mati karena Stone, yang telah mengajak Lepus untuk berencana pergi dari gurun, yang mengakibatkan para saudara kawanannya membunuh Lepus. Stone pun yang merasa bersalah dan dipukul dari belakang oleh Alina sampai tak sadarkan diri. Scene pun berubah dan tidak disebutkan pertambahan bulannya. Dengan Alina yang akan memberi makan Stone. Dengan Stone dikurung dengan berpenampilan seperti gembel. Singkat waktu Stone pun melihat seorang wanita tersesat seperti dirinya dahulu. Stone pun meminta tolong dengan isyarat, untuk pergi meminta bantuan. Gadis itu pun mengerti dan gadis itu pun akan meminta bantuan. Tak disangka wanita itu pun tertangkap oleh kawanan, dan langsung saja wanita itu pun dibunuh oleh para kawanan. Malam pun tiba. Alina yang menghampiri Stone. Stone pun membujuk Alina untuk melepaskannya, dan mengatakan jika dirinya akan selamanya tinggal mendamping Alina di lubang gurun ini. Alina pun menolak karena ini sudah takdir dari Stone. Stone pun marah dan mengatakan untuk membunuhnya atau membebaskannya.
Singkat cerita, Alina yang akan melahirkan, membebaskan Stone untuk meminta bantuan. Stone pun sudah bebas melihat sebuah tangga yang membentang. Stone pun diberi pilihan antara pergi ke tangga atau membantu Alina melahirkan anaknya. Tak disangka Stone pun memilih untuk pergi ke tangga. Dan tiba-tiba Alina pun berhasil melahirkan anaknya sendiri. Stone pun berubah pikiran dan menghampiri anaknya. Alina pun mengatakan jika anaknya perempuan, dan akan menggantikan Alina suatu saat nanti. Para kawanan pun turun, menghampiri mereka. Salah satu kawanan pun membunuh Stone dari belakang dengan mengerikan. Singkat waktu, Alina, yang sedang sibuk mengurus anaknya, serta mayat Stone yang dibiarkan saja, sampai mengering sampai menjadi tengkorak. Dan film pun tamat. Dan itulah film yang berjudul The Shedding 2023. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Mohon maaf jika video banyak kekurangan, karena lelaki selalu salah dan kurang di mata perempuan. Dan mohon bantuannya untuk menekan tombol subscribe dan like, jika ada masukan kirim di kolom komentar. Dan segitu dulu video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.